Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bayi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Dan di setiap kami Tuhan umat pilihan-Mu ya Bapa,
Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati lidah bibir kami Tuhan, telinga kami Tuhan, pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami sama-sama mau tertuju kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. 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 Aku mau undang kita semua untuk sama-sama lompat 3 kali sambil suarakan haleluya, bisa kali ya? Yuk aku hitung ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sejak akhir dari Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi berapa, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yesus dahsyat. Kita bersama-sama katakan dengan ingat. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi berkata, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya dari hamba-Nya. Ya Tuhan, persiapkan setiap kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati bibirnya Tuhan supaya menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti
terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami lebih dalam untuk mengenal-Mu. Engkau membawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kami ketika kami menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk menerima segala puji dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam kami boleh memuji menyembah nama Tuhan, dan Kau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Bapak, terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah membajakkan hati kami, Engkau yang melembutkan kami di dalam hadirat-Mu, sehingga hati kami hari ini Tuhan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami membuka ruang hati kami yang sepenuhnya untuk firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Taruh rema-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, dan ajarkan untuk kami boleh mengerti, menerima firman-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati. Karena kami percaya Bapa, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami tidak mau menyiapkan firman-Mu Tuhan. Ketika kami terima firman-Mu, itu akan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan Bapak, kami berdoa buat kami semua. Biarlah kami boleh sama-sama menerima firman-Mu, dan khususnya hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Biarlah kami boleh tahu kebenaran akan firman Tuhan dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan dan menguduskan. Biarlah semata-mata firman-Mu itu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada hari ini. Welcome back Mr. Moses. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome home. Selamat datang di Sunday Service Church for the Unchurched People, gereja bagi orang-orang yang tak bergereja, GB Rising Star Community. Baik saudara-saudara yang beribadah secara onsite di tempat ini yang terbatas dengan tetap memenuhi protokol kesehatan, dan juga saudara-saudara yang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing secara online dengan keluarga. Mari kita sama-sama terus di dalam ibadah kita boleh menyembah muji nama Tuhan, dan kita memberikan hidup kita pada hari ini khusus untuk kita datang di dalam rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya saudara? Tidak terasa kita sudah masuk di bulan April, ya kan? Kita sudah 4 bulan, kita masuk bulan keempat, memasuki tahun 2021. Jadi banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2021 selama 3 bulan yang sudah kita lalui. Ya, kita berpikir bahwa kita berharap semoga pandemi corona atau COVID-19 cepat berlalu, dan ternyata kita masih terus berjuang untuk kita menghadapi kondisi di mana kita masih menghadapi pandemi COVID-19, dan kita terus berjuang dalam kehidupan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, dan mungkin juga kita bisa tetap survive dalam kondisi ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mulai kita akan membaca firman Tuhan, ada satu video yang kita boleh sama-sama untuk lihat, dan kita boleh sama-sama simak. Ya, sudah, silakan. Jadi kalau pemimpin tegas dipercaya, jujur bisa di? Bisa. Pilihlah saya. Saya pengen kaya raya. Jadi kalau pemimpin tegas dipercaya, jujur bisa di? Bisa. Pilihlah saya. Saya pengen kaya raya. Punya rumah dan mobil mewah. Selingkuhan di mana-mana. Oke, yang penting happy. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang iklan yang kita sudah lihat, sering kita lihat, tetapi bukan berarti kita melegalkan atau menyetujui atau merestui tentang rokok ya Saudara. Dan saya menganjurkan untuk kita tetap menjaga kesehatan tanpa harus menggunakan rokok ya Saudara. Dan kalau misalkan hari ini, misalkan jinnya itu datang kepada saudara, atau gak usah ngomong jin. Kalau misalkan Tuhan datang pada kehidupan saudara, dan saudara ditanyain, jangan dikeluarin dulu PowerPoint-nya. Oke, saudara ditanyain, kalau hari ini datang pada kehidupan saudara, ya, saya akan berikan satu permintaan buat kita, buat saudara. Kira-kira saudara milih apa? Mau minta apa?
5.000 permintaan. Ya. Jadi ada dari 1 menjadi 1.000, pinter itu. Ayo, ada lain? Ketika misalkan hari ini Tuhan datang ya, dan dia bilang, aku akan mengabulkan satu permintaan. Nah silakan, saudara mau milih apa? Minta tanpa limited gitu kan. Yang masih belum menikah minta apa? Yang sudah menikah? Oke. Iya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi banyak sekali hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita selama ini. Dan kalau misalkan kesempatan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar meminta atau memilih mana yang terbaik yang saudara minta. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Hari ini saya bicara tentang hikmat, kita bicara tentang hikmat. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-5. Oke, saya akan membacakan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara juga bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing, baik di handphone saudara maupun di tab saudara, atau sudah membawa Alkitab buku, saudara bisa menyimak dan baik-baik. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di Gibeon, ayat 5 ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu ayat 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar pada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Perhatikan, berikanlah pada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Berikutnya ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, atau tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam teks ini, Saudara, Salomo sama mengalami seperti yang tadi saya tanyakan pada kita semua. Ketika Tuhan datang dalam kehidupannya, Allah tanya pada Salomo, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mintalah apa yang apa kamu kehendaki. Ternyata ketika Salomo untuk disuruh memilih, sama seperti yang tadi saya memulai awal firman Tuhan pada hari ini. Kalau misalkan Tuhan mengabulkan satu permintaan dalam kehidupan kita, mau milih apa? Nah, ternyata pada waktu itu Salomo memilih hikmat. Ya.
Dia lebih memilih hikmat. Karena kenapa saudara? Salomo pada waktu itu masih muda. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang tua itu sudah matang dengan hikmatnya. Tetapi karena dia masih muda, sementara dia harus memimpin atau dia harus menjadi raja atas rakyat Israel yang begitu banyak, dan tentunya orang-orangnya sudah ngerti tentang Tuhan, orangnya sudah berpengalaman dibandingkan dia masih muda, dan itu membuat hati Salomo memikirkan di antara kekayaan, kemuliaan, atau hikmat. Dan ternyata dia meminta hikmat. Supaya apa? Supaya ia bisa memimpin bangsa Israel. Lalu yang terjadi apa saudara? Ketika Tuhan tahu bahwa Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak minta kemuliaan, Salomo tidak meminta umur panjang, tetapi yang diminta adalah kesanggupan untuk paham mana yang baik, yang benar, kesanggupan untuk bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik, untuk dia bisa memerintah dengan baik di Israel. Maka Tuhan mengatakan dia tambahkan dengan apa saudara? Kekayaan dan kemuliaan, sehingga tidak ada orang yang lebih besar sebelum Salomo seperti Salomo, dan tidak ada orang yang lebih besar setelah Salomo seperti Salomo. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hikmat, saudara. Hikmat, kalau saya melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmat berarti adalah kebajikan atau kearifan. Ya, hikmat itu adalah kebajikan atau kearifan. Ada satu lagi dalam kamus bahasa Indonesia bisa dikatakan hikmat itu adalah kesaktian, gitu kan. Tapi kita nggak ngomong tentang kesaktian kanuragan ya saudara. Jadi hikmat itu adalah kebajikan atau kearifan. Kalau saya membuat satu definisi tentang hikmat, di dalam bahasa Inggris hikmat bisa dikatakan dengan wisdom, yaitu suatu pengertian atau pengetahuan dan pemahaman. Jadi suatu pengetahuan atau pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang atau barang atau kejadian atau situasi. Jadi suatu pengetahuan atau pengertian dan pemahaman yang dalam tentang seseorang, tentang barang, atau tentang situasi, atau tentang kejadian, yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, sehingga menghasilkan kemampuan untuk membuat persepsi atau membuat penilaian, dan akhirnya membuat satu keputusan dengan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Jadi kalau saya memberikan satu gambaran, hikmat atau wisdom itu adalah satu pengetahuan dan pengertian kita tentang keadaan, tentang suatu peristiwa, tentang orang atau tentang barang, yang dimana akhirnya kita bisa menyimpulkan atau bisa membuat satu pemahaman persepsi, membuat satu penilaian, dan akhirnya membuat satu keputusan untuk kita lakukan sesuai dengan pemahaman kita itu. Jadi hikmat saudara, kalau di dalam bangsa Yunani pada waktu dulu, ingat bahwa bangsa Yunani pada waktu itu adalah bangsa yang adidaya saudara. Jadi seluruh dunia itu pada zaman Yunani semuanya terkoneksi dengan budaya Yunani. Ya, jadi Yunani ini ketika dia menguasai dunia, dia ternyata bukan cuman hanya menguasai secara geografis, tetapi dia juga membawa pengaruh tentang budaya. Makanya kalau saudara perhatikan semua ilmu pengetahuan itu ya kiblatnya ngambilnya dari bahasa-bahasa Yunani. Biasanya begitu. Lalu pengertian-pengertian itu kebanyakan ngambilnya dari bahasa-bahasa Yunani. Nah, pada zaman Yunani saudara, bahasa zaman Yunani, hikmat itu adalah ilmu yang tertinggi pada zaman Yunani yang hanya bisa dipelajari atau bisa diberikan pada orang-orang tertentu. Karena itu pada zaman Yunani, hikmat atau filsafat atau filosofi itu adalah ilmu yang paling tinggi. Orang jago perang, ya, tetapi yang bisa menguasai filsafat, orang yang bisa menguasai ilmu filosofi itu disebut dengan cendekia atau orang pintar. Karena kenapa? Dia punya kemampuan untuk bisa memahami dan akhirnya membuat satu persepsi, membuat satu keputusan, dan membuat satu tindakan. Sehingga filsafat atau
ilmu tentang filsafat itu dari kata filosofi, saudara. Filsafat dari kata filosofi. Dari kata filosofi ini diambil dari kata philo. Philo itu artinya kasih atau cinta. Ya, makanya ada di dalam Alkitab ada 4 kasih ya kan, agape, philia, storge dan eros. Nah, philo itu artinya kasih. Ya. Lalu sophia. Nah, sophia ini artinya hikmat. Jadi filosofi atau filsafat itu mengasihi atau mencintai, menyukai hikmat. Dan ini menjadi satu ilmu yang tertinggi di pada zaman Yunani. Nah, saudara-saudara, kita tahu Plato, ya kan, Aristoteles dan sebagainya, itu semuanya orang-orang filsuf Yunani. Dan dari mereka akhirnya menurunkan pengetahuan sampai zaman sekarang. Andai kata misalkan dulu tidak ada filsafat atau filsuf, ya maka pengetahuan kita akan terbatas. Karena kenapa? Semua turunan-turunan pengetahuan yang saat ini kita nikmati, ya sekarang kita punya lampu, kita punya hukum gravitasi, semuanya diambil dari filsafat pada zaman Yunani. Jadi dari filsafat itu akhirnya menurunkan turunan-turunan ilmu, gitu ya. Nah, begitu pentingnya hikmat sehingga hikmat Salomo yang berasal dari Allah dijadikan satu kanon di dalam Alkitab, dan itu dikumpulkan dengan satu kitab, namanya Kitab Amsal dan Kitab Pengkhotbah. Jadi hikmat itu sangat penting, ya kan? Sangat penting pada zaman itu, dan mungkin zaman sekarang ini hikmat itu sangat penting. Saking karena Salomo cuman memilih hikmat yang terpenting di antara kekayaan, kemudian dia lebih penting hikmat, maka hikmatnya Salomo itu tidak ada yang menyaingi. Hikmatnya Salomo tidak ada yang lebih besar sebelumnya dan sesudahnya. Dan karena hikmat Salomo itu berasal dari Tuhan, maka kita menikmati sekarang hikmatnya Salomo itu dikanonin dalam bentuk Alkitab yang kita kenal namanya Amsal Sulaiman. Ya, kitab Amsal itu artinya kitab hikmat, dan juga Pengkhotbah. Ya, kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah itu ada kumpulan hikmat-hikmat dari Salomo dan sampai dijadikan satu kitab. Ya. Kenapa dijadikan satu kitab? Karena hikmat Salomo itu berasal dari Allah dan itu dikanonkan. Kalau saudara perhatikan di Amsal, di Pengkhotbah, sebenarnya jarang sekali menyebut kata Tuhan. Ada kata Tuhan tetapi jarang. Dibanding dengan kitab-kitab yang lain kayak Matius, Perjanjian Baru, itu ada kata Tuhan semua. Taurat semua banyak kata Allah. Tetapi kata di Amsal dan di Pengkhotbah itu jarang memakai kata Tuhan. Tetapi dikanonkan artinya dijadikan Alkitab. Karena kenapa? Mengandung hikmat daripada Allah. Karena itu untuk kita bisa belajar tentang hikmat, maka tidak ada salahnya kalau kita belajar dari kitab Amsal maupun Pengkhotbah. Lawan dari hikmat itu namanya kebodohan atau kebebalan. Jadi orang yang tidak punya hikmat biasanya disebut sebagai orang yang bodoh atau orang yang bebal. Orang yang berhikmat itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik daripada orang pintar. Banyak orang pintar tetapi belum tentu berhikmat. Ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang pintar, kadang orang pintar itu belum tentu dia berhikmat. Karena dia mungkin pintar secara logik, cerdas, tetapi berhikmat memahami suatu peristiwa, memahami satu orang, memahami satu keadaan, dan akhirnya membuat satu keputusan yang tepat. Itu baru namanya orang berhikmat. Makanya seringkali saudara, orang-orang yang pintar, ya banyak orang-orang pintar akhirnya masuk ke penjara, ya kan? Bukannya dia bodoh, saudara, dia pintar. Ya saudara perhatikan koruptor itu orangnya orang pintar-pintar, saudara, ya kan? Tapi dia masuk penjara. Kenapa, saudara? Dia pintar, tapi nggak punya hikmat, gitu kan? Akhirnya kejeblos dengan satu kejahatan, akhirnya dia masuk penjara. Hikmat itu lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan dan orang, dan tidak dapat menyamainya. Di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 11 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Itu Amsal 8 ayat 11. Jadi hikmat itu lebih berharga dibanding kekayaan. Saudara, kalau kita punya kekayaan tanpa punya hikmat, maka kekayaan kita akan bisa habis, cepat habis. Kita mungkin punya kedudukan yang tinggi di dalam karir kita, pinter karena kita pinter, tetapi kalau kita tidak punya hikmat, ya kita bisa jatuh. Karir kita bisa jatuh, runtuh.
Mungkin kita berhasil di dalam dunia marketplace, dalam dunia pekerjaan, tetapi kalau kita tidak punya hikmat, maka kita bisa kehilangan pekerjaan. Kalau kita pinter di dalam pelayanan, tetapi kalau kita tidak punya hikmat di dalam pelayanan, maka pelayanan kita bisa gagal. Karena itu saudara, hikmat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa hari ini kita bicara tentang hikmat? Karena kenapa? Korelasi antara hikmat dan penyertaan Tuhan. Jadi tahun ini kan kita bicara tentang tahun penyertaan Tuhan. Ya. Ternyata penyertaan Tuhan itu akan berhubungan dengan hikmat. Nah, hikmat itu sangat penting. Orang boleh pinter, tetapi tanpa hikmat, kepintaran kita maka bisa menjatuhkan kita. Orang mungkin bisa pandai, punya skillful, punya kemampuan dalam pengalaman bisa berkarya lebih banyak, tetapi kalau tanpa hikmat maka itu bisa turun. Nah, mengapa hikmat itu penting? Pertama, hikmat itu sangat penting karena hikmat merupakan kunci untuk membuka keberhasilan. Saya ulangi, mengapa kita perlu hikmat daripada Tuhan? Hikmat itu sangat penting karena hikmat itu merupakan kunci untuk membuka keberhasilan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Mungkin bisa dikeluarin enggak apa-apa. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga untuk mengasah ya. Tetapi yang terpenting, perhatikan yang terpenting firman Tuhan mengatakan yang terpenting untuk berhasil adalah apa saudara? Jadi Tuhan aja sudah memberikan satu ilmu pada kita, satu pengertian bahwa untuk berhasil yang diperlukan ternyata bukan cuma orang pinter, bukan pinter, tetapi berhikmat, orang hikmat. Kenapa hikmat itu merupakan kunci untuk membuka keberhasilan? Ya, kita lihat banyak orang di dalam kehidupannya orang pinter-pinter, tetapi banyak yang tidak berhasil. Saudara, kita ketemu banyak orang pinter di dalam kehidupan kita, di teman-teman kita banyak orang pinter, tetapi di dalam hidupnya dia tidak berhasil. Banyak yang tidak berhasil hidupnya bukan karena ia tidak pandai atau tidak skillful, tetapi karena ia kurang berhikmat. Ketika dia datang ke suatu perusahaan, dia ngelamar, dia lulusan S3 dari luar negeri, pinter, saudara, ya kan? Melamar satu pekerjaan, ya kan? Dia tahu ketika melamar pekerjaan itu pasti akan ada negosiasi, ya, interview, negosiasi. Kalau dia tidak punya hikmat, maka yang terjadi sepandai-pandai orang itu mungkin bisa jadi dia tidak bisa diterima. Mungkin orang perusahaan pikir gini, wah ini orangnya pinter nih, mau gaji berapa nih gitu kan? Akhirnya ditentukan gaji. Nah kalau dia gak berhikmat, dia melihat perusahaan ini kira-kira sanggup gak gaji saya dengan sekian. Kalau misalkan kita gak berhikmat, orang itu gak berhikmat, maka dia akan melontarkan gaji yang setinggi-tingginya. Lalu perusahaan akan mikir, wah gajinya terlalu tinggi. Perusahaan nggak cukup untuk membayar gajinya. Akhirnya, oh maaf ya, kamu memang pinter, kamu memang pandai, tetapi mohon maaf, perusahaan tidak mampu untuk menggaji kamu. Mungkin perusahaan yang lain bisa, silakan, mohon maaf, jadi Anda tidak bisa diterima tempat ini. Dia kurang pinter apa? Tetapi karena dia tidak punya hikmat, tidak tahu keadaan membuat persepsi atau menganalisa ini perusahaan kira-kira sanggup nggak membayar atau menggaji saya, akhirnya dia bisa tidak diterima. Bukankah seringkali kita ketemu kawan-kawan kita yang pinter-pinter, ya kan? Dulu sekolah pinter-pinter, lulusan S1 banyak yang masih nganggur. Bukan karena dia tidak pinter, bukan karena dia tidak punya skillful, tetapi mungkin dia waktu interview nggak punya hikmat. Bisa jadi, ya kan? Banyaknya tidak berhasil hidupnya karena dia tidak
Bukan karena dia tidak pandai atau tidak skillful, tetapi karena ia kurang berhikmat. Orang yang berhikmat itu akan mampu untuk menempatkan dirinya di situasi dan waktu yang tepat. Saya ulangi, orang yang punya hikmat, yang berhikmat, dia mampu menempatkan dirinya di satu situasi dan waktu yang tepat. Kadang kita pinter, tetapi kita menempatkan situasi yang tidak tepat, maka itu akan sia-sia. Contohnya begini, kita kan di dalam rumah tangga ya. Kalau di dalam rumah tangga, kita kan orang pinter nih. Orang tua kan biasanya lebih tahu dong daripada anak-anak kan, betul kan ya? Ketika anak kita berantem, ya kan, kita emosi nih, ngamuk. Kita bukannya orang bodoh, kita orang pintar. Karena kenapa? Orang tua pasti pernah mengalami anak-anak. Betul kan? Kita kan pernah mengalami masa-masa anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah mengalami masa menjadi orang tua. Ya kan? Artinya kita pastinya lebih tahu dong, punya pengalaman dong bagaimana menjadi anak. Anak kita berantem. Lalu kita emosi, ya kan? Maksudnya untuk mendidik anak kita, jangan berantem. Karena kalau berantem itu akan saling menyakiti satu sama lain. Kalau sudah sakit satu sama lain akan muncul adalah dendam atau kepahitan. Nah, tapi karena kita posisinya emosi, nggak terkontrol, nggak bisa menempatkan dalam satu keadaan, kita hajar aja. Dan mungkin ucapan kita yang kita ucapkan tidak tepat. Dan kita mungkin ikut emosi, muncul kata-kata yang negatif, kata-kata yang memaki atau kata-kata yang menyakiti hati anak kita. Maksud kita baik, yaitu untuk melerai, memberikan satu pengetahuan, pengertian bahwa kalau berantem itu yang terjadi saling menyakiti, akhirnya sama-sama sakit gitu. Tapi karena waktu kita nggak tepat, kita dalam kondisi emosi, ya kan, kita dalam kondisi yang tidak stabil dan kita lerai dan muncul kata-kata yang tajam dalam mulut kita, akhirnya bukannya lerai. Yang terjadi adalah hati anak-anak kita menjadi terlukai akibat perkataan kita. Bukannya karena kita tidak pandai loh, tetapi kita tidak punya hikmat. Makanya saudara-saudara, orang yang berhikmat, dia bisa lebih berhasil daripada orang pintar. Karena kenapa? Dia mampu menempatkan dirinya di satu keadaan yang tepat, di dalam satu situasi yang tepat, dan di dalam waktu yang tepat. Aplikasinya dalam kehidupan kita di kerjaan bagaimana? Kalau bos kita lagi ngamuk-ngamuk, ya. Kalau bos kita lagi ngamuk-ngamuk, saudara mau membawa prestasi saudara kepada bos lagi ngamuk-ngamuk, itu waktunya tidak tepat. Karena kenapa? Ketika saudara punya prestasi, saudara goal targetnya tercapai, tapi pas bos saudara lagi ngamuk-ngamuk, lagi bad mood, lagi hatinya nggak enak, saudara datang, saudara mungkin tidak akan mendapatkan apresiasi, yang justru saudara akan kecipratan ngamukannya, ya kan? Kecipratan ngamukannya dan akhirnya saudara akan sakit hati. Loh, saya udah sampai target, bos gak mengapresiasi saya gitu kan. Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita ngomongin orang lain, bos kita gak mau memberikan apresiasi. Akhirnya kalau kita ngomongin orang lain, bos kita dengar, oh ini mulutnya nggak bisa dijaga, kuar-kuar gitu. Akhirnya kita dipanggil, justru dipecat. Karena kenapa? Jelek-jelekin bos. Nah, orang yang berhikmat itu bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk bicara. Orang yang berhikmat akan tahu kapan keadaan yang tepat untuk bertindak. Dan orang yang berhikmat tahu bagaimana satu peristiwa itu kita bisa masuk atau tidak. Saudara, di dalam kehidupan pelayanan saya berpikir begini, saya tidak akan terlalu mengintervensi masalah rumah tangga seseorang. Loh Pak Pendeta, bukannya gembala itu memang harus mengayomi, menggelebat, benar. Kita mengembalakan, mengayomi, tapi tidak masuk intervensi di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tanda kutip orang tersebut tidak membuka diri dan meminta kita untuk masuk dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Itu yang terjadi yang dalam kehidupan kami. Karena kenapa? Kami bukan seorang pendeta yang kepo. Kepo dalam arti gini.
ada rumah tangga, ya kan? Kita sih tahu sih, gitu kan? Masalahnya kita tahu, mungkin ada apa? Kita pas sharing-sharing, kita tahu kan? Tapi kalau selama dia tidak meminta kami untuk masuk, maka kami tidak akan intervensi masuk. Dan yang terjadi, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan memaksakan diri untuk intervensi masuk dalam kehidupan rumah tangga jemaatnya. Yang terjadi adalah, saudara, banyak jemaat jadi kecewa sama gembalanya atau pendetanya. Karena kenapa? Dia ikut campur urusan rumah tangganya. Bahkan sampai masalah tidur pun ikut campur, masalah keuangannya pun ikut campur. Dan terjadi ini pendeta kok kayak mengatur kita, yang kayak menguasai rumah tangga kita. Salah, saudara. Gembala memberikan makan, memberikan makanan, memberikan pengayoman. Tetapi tidak boleh masuk intervensi dalam masalah rumah tangga apabila jemaat tersebut atau orang yang dilayani tersebut tidak membuka dirinya untuk kita layani. Nah, yang sering terjadi banyak sekali jemaat-jemaat itu, saudara, yang pendetanya atau gembalanya saking intervensinya semuanya diatur. Gitu kan. Contohnya gini, baju aja diatur. Ya kan? Seringkali pernah nggak saudara ngalamin datang ke gereja, saudara mengalami cerita-cerita jemaat, berita gua masalah baju aja diatur. Saya mau pakai celana jin aja nggak boleh gitu. Harus di bawah lutut dan sebagainya. Loh, pendeta aja sampai ngurusin masalah baju gitu kan. Baju jemaatnya. Belum lagi ya, kalau misalkan ada rumah tangganya ribut, ya kan? Pendetanya kayak seorang yang membuat satu keputusan. Yang laki gini, kamu harus tetap bela istrimu gitu kan. Terus ngomong sama istri juga, kamu harus tunduk sama suamimu. Ketika sebelum itu benar, maksudnya benar. Tetapi ketika kita ngomong yang tidak tepat, orangnya lagi emosi, lagi sakit hati, dia akan bilang gini, oh nggak bisa Pak Pendeta, saya sudah terlalu luka, terlalu sakiti gitu. Akhirnya mental tidak membuat situasi menjadi lebih reda, kadang lebih kacau. Kita nyuruh istrinya untuk tunduk, ya kan, sementara istrinya digambarin, digebukin sama suami. Akhirnya ketika dia datang, udah suaminya belum bertobat, masih emosi juga, bukannya jadi lebih reda, dihajar lagi gitu. Nah, kita harus berpikir bahwa orang pintar banyak, tetapi orang yang punya hikmat itu bisa lebih berhasil. Saudara, tetapi gini, untuk menjadi orang berhikmat harus berpengetahuan dulu. Tanpa pengetahuan kita nggak punya hikmat. Tetapi kalau punya pengetahuan tanpa hikmat bisa jadi nggak bisa berhasil. Karena itu saudara, hikmat itu merupakan kunci untuk kita mencapai keberhasilan. Saudara, mungkin ilmu saudara atau sekolah saudara cuma SMA, biasa-biasa aja. Tetapi saudara punya hikmat, saudara bisa jadi lebih berhasil daripada mereka yang sekolah yang tinggi. Kapan hari saya ada teleponan, saudara kenalan melalui handphone, saudara. Telepon melalui handphone. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia cerita, Pak Pendeta, saya tuh S1 tuh gak jebol. Maksudnya gak sampai S1, saya cuma sampai SMA. Tapi saudara perhatikan, dia cuma sampai SMA, dia jadi orang berhasil. Karena kenapa? Mungkin dia kerja keras, punya hikmat, dan dia bilang gini, saya punya kerinduan Pak Pendeta. Nanti saya pengen punya sekolah, yang sekolahnya itu murah untuk orang-orang yang tidak mampu. Dia ngomong gitu, saudara. Dia bukan lulusan S1, S2, S3, tapi masih SMA. Artinya dia punya kemampuan finansial lebih, dan dia punya mimpi menggunakan kekayaannya atau finansialnya untuk menolong orang lain. Dengan membuat sekolah yang bisa mengakomodir orang yang lain tidak mampu. Kemarin saya WA juga sama teman saya tentang sekolah, ya kan. Banyak sekali sekolah Kristen itu mahal-mahal. Sekolah Kristen, sekolah Katolik itu mahal-mahal dibanding sekolah pemerintah, sekolah yang lain gitu. Akhirnya banyak orang-orang kita, ya kan, yang orang-orang Kristen gak punya kemampuan untuk sekolah di sekolah Kristen, di sekolah Katolik. Akhirnya sekolahnya di sekolah pemerintah atau di sekolah yang lain. Karena kenapa? Mereka lebih murah. Yang terjadi apa, saudara? Ya udah, jadi banyak intervensi, bahkan intervensi iman yang terjadi untuk orang-orang tersebut, saudara.
Nah ini menjadi satu PR. Saya beberapa kali sih sering diskusi. Mengapa sih sekolahnya orang Kristen tuh mahal gitu? Kenapa nggak dibuat murah dan sebagainya supaya orang lain bisa ini? Oke, kembali lagi. Mengapa hikmat itu penting? Hikmat merupakan kunci untuk membuka keberhasilan. Karena orang pintar banyak, tetapi orang yang berhikmat, orang pintar belum tentu berhasil, tetapi orang berhikmat berhasil. Yang kedua, hikmat itu penting karena kenapa? Hikmat itu membuka jalan keluar di saat jalan buntu. Hikmat itu membuka jalan keluar di saat jalan buntu. Jadi ketika kita lagi ada satu masalah, jangan panik, jangan stres. Ketika kita menghadapi situasi sulit atau menghimpit atau jalan buntu, ya, justru ketika kita panik, kita stres, kita bisa salah mengambil keputusan. Dan ketika kita salah mengambil keputusan, yang terjadi bukannya selesai masalahnya, tapi kita kebentur ke sana kemari. Kemarin kami sempat cerita-cerita, kita sempat cerita-cerita sama seseorang. Ya, seseorang dia bilang gini, dia lagi turun, ekonomi lagi turun, akhirnya dia sampai harus tinggal sama teman-temannya, gabung sama temannya. Nah, dia punya pemikiran gini, mau menggunakan kredit pemerintah gitu kan, ngambil ke sana, misalkan gini, dia ngambil satu tanah gitu kan, beli satu tanah, dapat surat ya kan, nah suratnya disekolahin, dapat duit lagi, duitnya buat ngambil tanah lagi, dapat sertifikat lagi, disekolahin lagi, gitu dan sebagainya. Nah, saudara, ketika kita panik, kita stres, ya, kita jangan buru-buru mengambil keputusan. Karena kenapa? Ketika kita mengambil keputusan saat kondisi kita lagi panik, saat kondisi kita lagi stres, saat kita masih belum bisa berpikir jernih, berhikmat, yang terjadi bukannya masalah selesai, tetapi menambahkan masalah yang baru. Yang terjadi kita bentur sana, bentur sini. Ada satu istilah mengatakan gali lubang, tutup lubang. Bukannya masalah lubang yang diselesaikan, yang terjadi ketika lubangnya kebuka, ditutupin dengan tanah, tetapi dengan cara membuka lubang yang lain. Akhirnya akan muncul lubang-lubang yang baru. Saudara, kepanikan membuat kita salah mengambil keputusan, dan yang terjadi kita bisa kebentur ke sana kemari. Andalkan hikmat Tuhan saat jalan itu buntu. Karena orang berhikmat mampu membuat keputusan penting dan tepat saat kondisi sulit atau jalannya buntu. Jadi orang-orang yang berhikmat itu dia mampu untuk menghasilkan satu keputusan yang penting saat jalannya buntu. Suatu ketika Raja Salomo yang tadi kita baca tadi, setelah diberikan hikmat, saudara membaca ayat yang berikutnya, dia langsung diperhadapkan pada satu peristiwa. Ada seorang ibu yang mempunyai anak, 2 orang ibu. Dia datang pada Salomo. Mereka memperebutkan anaknya, karena kenapa? Salah satu anaknya itu mati. Jadi 2 orang ibu itu melahirkan bayi, sama-sama melahirkan di waktu yang sama. Nah, bayinya juga sama. Laki-laki atau perempuan nggak tahu deh, itu pokoknya bayinya sama, ya kan? Kalau bayi itu kan biasanya mukanya kan hampir semua nggak terlalu kelihatan bedanya gitu kan. Nah, dari 2 ibu ini ada salah satu ibu yang bayinya mati, dan ketika dia tahu bayinya mati, maka dia melihat ada ibu yang lainnya bayinya masih hidup, dan dia mengaku-ngaku bahwa bayi yang mati itu adalah bayinya si ibu yang masih hidup itu, sementara bayi yang hidup itu diakui sebagai anaknya. Yang terjadi akhirnya apa, saudara? Satu orang bayi yang hidup diperebutkan oleh 2 orang ibu, ya kan? Kalau saudara membaca itu ayatnya ya, itu setelah Salomo mendapatkan hikmat. Kalau saudara baca itu ya perikopnya. Lalu dia datang pada Salomo, Raja Salomo masih muda. Raja, ini bayi saya, gitu kan? Dia bayinya sudah mati, yang satu juga rebutin. Enggak, ini bayi saya Raja, bayi dia yang mati, ini bayi saya, rebutan gitu kan. Nah, Salomo mendapatkan hikmat, saudara, dari peristiwa ini. Jalannya buntu, mau milih mana nih? Waktu itu belum ada namanya tes DNA, ya kan? Kalau sekarang kan mudah tes DNA. Waktu itu belum ada. Tuhan memberikan hikmat pada Salomo. Ini satu bayi diperebutkan oleh 2 ibu. Ya udah dah, daripada ribut, ya kan? Bayinya dibelah aja jadi 2. Ya, yang nanti kalau dibelah satu kiri buat ibu itu, yang kanan buat ibu yang sebelahnya, gitu kan. Nah, ketika dia memutuskan, ayo ambil pedang, bayi itu akan dibelah, gitu kan.
Nah, yang ibu palsu dia bilang, oh ya dah Pak, ya udah Raja, itu adil, dibagi 2. Sementara ibu kandung dia tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Dia bilang, aduh, jangan Raja, kasihan bayi ini mati kalau dibelah jadi 2. Daripada dia mati, ya kan, lebih baik ya udah biar dia hidup, bayi ini buat dia aja. Karena kenapa? Lebih baik anak saya hidup. Nah, dari sinilah Salomon dapat hikmat tahu. Ternyata ibu yang asli adalah ibu yang mengorbankan atau memberikan bayi yang hidup itu untuk ibu yang lain supaya tidak mati. Sementara ibu yang palsu, dia pengen dibagi 2 supaya bayi juga mati, gitu kan. Akhirnya dikatakan Salomo, berikan bayi itu pada si ibu yang sesungguhnya. Sementara ibu yang palsu dihukum, Saudara. Itu karena apa? Hikmat. Jadi ketika kita lagi stres, kita lagi tidak berpikir lagi gelisah, kita lagi panik, perhatikan, jangan buru-buru ambil keputusan. Ya, Saudara harus tenang, minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ketika sudah tenang, minta hikmat pada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Pengertiannya bagaimana, Saudara akan diberikan pengertian, dan itu Saudara bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jangan sekali-sekali mengambil keputusan saat kondisi kita lagi marah, dan jadi kondisi hati kita lagi tidak stabil, kita lagi gelisah, lagi panik, atau lagi takut. Karena keputusan kita ambil dengan kondisi yang hati yang tidak stabil akan membuat keputusan yang salah. Berikutnya, jadi hikmat membuka jalan keluar di saat jalan buntu. Yang terakhir, hikmat adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan tidak bersuara dengan lantang, terkadang Tuhan membisikkan suaranya melalui hikmat pada kita. Saudara, tidak semua orang diberikan karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible. Ada pernah yang mendengarkan suara Tuhan secara audible? Terang-terangan? Ada? Mungkin itu pengalaman mujizat yang tidak bisa, mungkin nggak setiap hari atau nggak setiap waktu. Memang ada kalanya Tuhan datang pada saudara dan dia bersuara pada saudara dan saudara mendengar pendengaran saudara. Tetapi ada kalanya suara Tuhan itu tidak kedengaran. Suaranya nyaris kita nggak bisa mendengar. Nah, suara Tuhan itu terkadang ya bersuaranya melalui hikmat kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Jadi saudara, ketika Tuhan tidak bersuara dengan lantang di dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan itu membisikkan suaranya melalui hikmat kita. Karena itu, saudara, kita menjadi orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Ya, harus menjadi orang Kristen yang cerdas. Cerdas begini, kalau Tuhan tidak memperdengarkan suaranya audible pada kita, Tuhan mampu memperdengarkan suaranya melalui hati nurani kita, melalui hikmat kita. Amin, saudara. Jadi kalau kita seringkali kan kalau saudara melihat ada beberapa akun-akun yang menyerang pendeta, menyerang ajaran-ajaran, ya kan yang terjadi. Kadang saya pernah baca dan pernah ikuti. Kadang ketika saya baca ada benarnya juga kadang gitu. Kadang ada benarnya walaupun saya tidak 100% membenarkan gitu kan. Ketika saya mendengarkan pendeta besar gitu kan, kadang juga saya dengar ada benarnya juga, ada juga nggak cocoknya gitu saudara. Nah, akun-akun yang dipakai untuk satir-satir ini kadang memberikan saya hikmat atau perbandingan atau membuat satu melihat dari sisi yang lain. Gitu kan. Jadi contohnya kalau misalkan dulu ada namanya kalau dibaptis tuh ngambang. Pernahkah sudah tahu? Ada dibaptis itu ngambang gitu kan. Dan teman saya pernah alami juga gitu dibaptis ngambang gitu. Oke, kalau memang itu memang dari Tuhan sih kita go ahead aja. Tetapi kalau dijadikan satu doktrin kalau dibaptis harus ngambang, nah bahaya. Karena kenapa? Saya renang aja nggak bisa. Ya kan, kalau saya dibaptis bukan ngambang kelelep, kan bahaya. Kalau itu apakah kalau saya nggak bisa ngambang nggak sah baptisan saya? Enggak juga gitu kan. Nah kita cerdas gitu kan, menjadi orang Kristen cerdas juga. Kadang Tuhan memberikan hikmat. Kalau tidak bersuara dengan lantang, dia bersuara melalui hati nurani kita, roh yang bicara dalam kehidupan kita melalui hikmat, gitu kan. Ada yang bilang
misalkan ada seorang hamba Tuhan, misalkan dia bilang, aku mendengarkan suara Tuhan semalam bahwa gajimu 1 bulan ini harus dikasih ke saya untuk pelayanan Tuhan. Saudara, kalau kita Kristen bodoh gitu kan ya, kita kita kan harus dengerin Pak Pendeta, harus dengerin gembala gitu. Suara gembala dan suara Tuhan gitu kan, kasih semua. Lah anak istri kita nanti makan pakai apa? Gitu kan. Nah jadi harus ketika Tuhan bicara pada hamba Tuhan itu, kalau untuk menyerahkan gajinya untuk dia, saudara berdoa juga gitu. Doa aja, Tuhan bener gak Tuhan bicara sama Pak Pendeta untuk gaji semua 1 bulan ini kasih ke dia gitu kan. Kalau saudara gak dengar suara Tuhan, baca Alkitab lagi. Ya, mungkin firman Tuhan akan keluar dari situ. Nah setelah itu saudara renungkan. Biasanya Tuhan bersuara melalui Roh Kudus yang dalam hati kita dan melalui hikmat. Bener nggak? Kalau nggak bener ya sudah bisa sampaikan. Oh sorry Pak Pendeta, Tuhan bicara sama Pak Pendeta, tapi masalahnya Tuhan nggak bicara sama saya gitu kan. Jadi saya nggak ngerti gitu Pak Pendeta. Lebih baik karena saya nggak ngerti ya udah nggak usah dulu lah Pak Pendeta gitu kan. Nah saudara, maksudnya apa saudara? Maksudnya gini, kita harus menjadi orang Kristen, harus bertumbuh iman kita. Firman Tuhan itu yang tidak bisa dipungkiri adalah Alkitab, ya kan? Kalau suara-suara itu harus diuji, betul kan ya? Nubuat, suara, penglihatan itu harus diuji. Karena kenapa? Kalau itu berdasarkan sesuai dengan firman Tuhan, pasti suara Tuhan. Tetapi kalau tidak atau sesuai dengan keinginannya sendiri, nafsunya sendiri, sudah pasti itu bukan suara Tuhan. Jadi hikmat adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan. Jadi kalau misalkan hari ini kita ingin melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan, minta hikmat pada Tuhan untuk kita bisa melewati tahun 2021. Saudara, bagaimana caranya kita memperoleh hikmat? Nah, ini yang terakhir nih, Saudara. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Pertama, tinggal di dalam Yesus. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 3. Saudara bisa kecil-kecil ya, bisa catat ini ya. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Pertama harus tinggal di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Untuk saudara memperoleh hikmat, saudara tinggal di dalam Yesus. Untuk saudara menjadi pintar, saudara sekolah. Saya ulangi, untuk saudara menjadi pintar, saudara sekolah, banyak baca-baca, banyak terima informasi. Tetapi untuk saudara punya hikmat, satu caranya, pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Artinya saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Izinkan Yesus tinggal dalam kehidupan saudara dan saudara tinggal dalam Yesus. Ketika Yesus tinggal dalam kehidupan saudara, dia akan menyampaikan suaranya. Dia akan membisikkan suaranya. Dia akan menuntun saudara pada hikmat. Tanpa kita tinggal dalam Yesus, saudara nggak akan mendapatkan hikmat. Yang saudara dapatkan apa? Cuman kepintaran, pengetahuan. Bedakan antara kepintaran dengan hikmat. Pintar bisa dipelajari, tapi hikmat itu kadang keluar dari suara Tuhan sendiri melalui pengertian atau hati nurani kita. Ya, mungkin dalam satu situasi sudah dikasih satu pilihan seperti pepatah, seperti harus memilih buah si malakama. Pilih satu, bapaknya mati. Pilih satu, mamanya mati. Pilih mana? Nah, minta hikmat pada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan ke depan kita untuk hikmat. Pertama, untuk memperoleh hikmat tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, untuk memperoleh hikmat meminta kepada Yesus. Minta. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kurang hikmat, mintalah sama Bapak kita. Saudara nggak perlu minta ke dukun nggak akan kasih saudara hikmat. Dia akan akan memberikan satu bypass yang jalan keluar yang singkat yang mungkin seolah-olah mudah, tetapi ujungnya ke maut. Tetapi kalau kita minta pada Bapa, pada Yesus, kita akan diberikan hikmat. Ingat, hikmat itu yang bisa membuka jalan ketika jalan buntu. Hikmat itu yang membuat kita tahu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan hikmat itu yang membuat kita berhasil. Ya, untuk kita bisa pintar, kita harus belajar. Untuk kita punya hikmat,
mintalah sama Bapa kita. Yang terakhir, bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Jadi untuk memperoleh hikmat, hidup takut akan Tuhan. Nah, saya memberikan satu gambaran yang simple tentang takut akan Tuhan. Sudah pernah nggak berbohong? Pernah ya berbohong. Pada waktu sudah pernah pertama kali bertobat, sudah pas berbohong sekali, kadang ada nggak hati nurani saudara itu deg-degan, kasih alarm, warning. Oh nggak boleh bohong. Kalau kamu bohong satu kali, maka ada bohong yang kedua kali. Kalau kamu bohong yang kedua kali, pasti ada ketiga kali. Karena kenapa? Bohong itu seperti candu. Ya, kalau sekali dipakai, maka akan memakai yang lain, gitu kan. Ada warning. Ketika kita menuruti suara Tuhan, oh ya nggak boleh bohong gitu. Lebih baik jujur apa adanya. Siapa tahu dengan jujur apa adanya kita menemukan jalan keluar dibanding kita berbohong. Karena berbohong biasa seringkali itu cuman menutupi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Sementara jujur itu kadang sakit pada waktu itu, tetapi kadang itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita melakukan itu, kita punya hikmat. Karena kenapa? Kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ya, dia akan memiliki hikmat. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, dia nggak akan memiliki hikmat. Dia akan melakukan dosa apapun dia lakukan, dia nggak tanpa takut. Yang terakhir, saya memberikan satu kisah, saudara. Suatu ketika ada seorang siswa, dia berdebat dengan seorang pejabat pemerintah, ya, anggota wakil rakyat gitu. Berdebat. Yang di debatnya sebenarnya sepele. Ya kan? Dia berdebat di kalangan umum, banyak orang. Siswa itu punya keyakinan 8 kali 0 sama dengan 0. Nah, tetapi pejabat ini bilang 8 kali 0 itu 8 gitu kan. Sang pejabat itu ngeyel bahwa 8 kali 0 itu 8. Sementara sang siswa, gue diajari sama guru saya 8 kali 0 itu 0. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya pasti 0 gitu kan. Nah, terjadilah perdebatan yang serius, yang sengit, sampai tensinya tinggi di hadapan orang banyak gitu kan. Sama-sama mengotot, ya, yang pejabat tetap bilang 8, yang siswa bilang 0 gitu kan. Akhirnya siswa bilang gini, udahlah Pak gitu kan. Daripada kita berdebat, kita eyel-eyelan, kita sampai naik darah, tensinya naik, akhirnya nggak bisa disuntik vaksin karena tensi naik gitu. Lebih baik kita tanyakan sama guru matematika, guru saya. Akhirnya mereka datang pada guru matematika siswa itu. Lalu guru itu mendengar ada masalah apa? Lalu siswa itu ngomong, ya nih Pak Guru, 8 kali 0 kan 0 kan gitu kan. Nah si pejabat nggak mau kalah, nggak bisa dong, 8 kali 0 itu 8 gitu kan. Nah gimana Pak Guru, yang benar mana gitu kan. Siswa ngeyel, dia berpikir gini, gurunya itu pasti akan bela dia, karena kenapa? Memang hasilnya harus 0 gitu kan, nggak ada ceritanya 8 kali 0 itu hasil 8 gitu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Gurunya bilang, siswa, kamu salah. Yang benar adalah pejabat. 8 kali 0 adalah 8. Yang benar di pejabat lah gitu. Udah, yang benar pejabat. Udah kamu gak usah ngeyel gitu kan. Siswa digituin. Siswa bengong gitu. Bukankah ngajarinya 8 kali 0 gitu. Tapi kok yang benar pejabat gitu. Nah sang pejabat ketika dia mendapatkan pembenaran daripada guru itu, dia sangat senang, dia bangga. Nah tuh kan, bener gua kan. Kamu sih ngeyel gitu. Akhirnya pejabat itu pergi, saudara, dengan merasa dirinya menang, merasa dirinya yang benar, gitu kan. Sementara siswa itu bengong, kaget dia gitu. Ketika pejabat itu pergi dan orang-orang yang menyaksikan diskusi itu pergi, siswa itu ngeyel. Biasa siswa itu ngeyel dengan sama guru, kadang kalau benar ngeyel. Dia bilang sama guru, Pak Guru, bukankah Pak Guru mengatakan, ngajari ke kami bahwa semua bilangan kalau dikalikan 0 itu adalah 0. Pak Guru bilang, ya sebenarnya yang benar adalah kamu. Ya, tetapi ketika saya dikasih tunjuk untuk memilih mana yang benar, saya terpaksa memilih dia, pejabat. Kenapa harus memilih dia?
ketika saya memilih pembenaran untuk pejabat, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kamu. Dia bilang gitu. Kalau aku membenarkan kamu, yang terjadi pejabat itu akan malu di hadapan orang banyak. Dia seolah-olah orang bodoh, menjadi orang bodoh. Dia akan malu kehilangan mukanya. Satu, ketika dia hilang mukanya, malu, yang terjadi dia akan marah dan dendam sama kamu. Kalau dia marah dendam sama kamu, maka yang terjadi adalah dia bisa melakukan berbagai macam cara untuk bisa menyakiti kamu atau mencelakai kamu. Satu. Yang kedua, saya membenarkan dia di hadapan kalian banyak supaya dia tidak malu. Yang kedua, supaya kamu masa depan kamu jangan sampai terhalang. Artinya, kalau dia merasa dirinya benar, artinya udah selesai masalahnya, udah damai, kamu nanti berkarir, dia tidak akan menghambat kamu. Tetapi kalau saya nyatakan kamu yang benar, dia akhirnya kecewa, dia marah dan dia kesel sama kamu bisa dihambat. Kalau kamu ngelamar pekerjaan, dia bisa kasih rekomendasi, jangan terima dia. Kamu lamar yang lain, jangan terima dia. Yang terjadi masa depanmu akan terhambat. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita perlu hikmat Tuhan di dalam membuat satu keputusan. Kadang apa yang kita yakini benar secara logika, belum tentu hikmat Tuhan mengatakan demikian. Sama seperti peristiwa Salomo harus memilih, ini bayinya siapa. Dia membuat satu keputusan yang ekstrim. Penggal, belah jadi dua. Itu kan keputusan yang tidak logika. Yang membunuh orang, membunuh bayi. Tetapi ketika dia membuat satu keputusan, muncullah hikmat itu. Yang satu ibu itu bilang, oke, dibagi dua aja. Ternyata itu adalah ibu palsu karena dia membiarkan bayinya untuk mati. Tetapi yang ibu yang sesungguhnya, dia bilang, jangan, lebih baik kasih ke dia supaya bayi ini hidup. Berarti itulah ibu yang asli pasti. Di dalam kehidupan kita perlu hikmat Tuhan. Karena kenapa? Hikmat Tuhan itu akan membuat kita berhasil. Yang kedua, hikmat Tuhan itu akan membuka jalan di jalan yang buntu. Yang ketiga, hikmat Tuhan itu akan menjadi penyertaan Tuhan di kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Ingat bagaimana kita mencari atau mendapat hikmat? Saudara tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, minta pada Tuhan. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari saat ini apabila kita kekurangan hikmat, kita membutuhkan hikmat, mari datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menambahkan hikmat dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama pujikan, ajarku mengerti segala rencanamu dan ajarku berharap hanya kepadamu. High
semua pada hari ini, biarlah kami boleh mengerti hikmat daripadamu Tuhan. Mungkin selama ini mungkin kami terkecoh dengan kami menginginkan kekayaan dalam kehidupan kami menginginkan kesuksesan dalam kehidupan kami menginginkan satu keberhasilan dalam kehidupan kami menginginkan mungkin satu kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini Tuhan, ajarkan kami sama seperti Salomo, untuk kami boleh memerlukan hikmat-Mu, untuk kami boleh menghadapi sepanjang tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, mari Tuhan, tambahkan hikmat dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami tinggal di dalam Engkau akan memberikan hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami meminta kepada Engkau, Bapa, mana yang tidak akan memberikan roti kepada anaknya yang ketika dia memintanya. Kami percaya ketika kami meminta pada Engkau untuk menambahkan hikmat pada kami, maka Engkau akan menambahkan hikmat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami boleh berjalan dalam hidup kami dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, biarlah dengan hikmat daripada-Mu Kau menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh mudah untuk mengambil satu keputusan di saat yang tepat, mengambil satu keputusan di satu peristiwa yang tepat, dan kami boleh mengambil satu tindakan di dalam keadaan yang tepat. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, tambahkan hikmat daripada-Mu Tuhan, dengan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Awal daripada hikmat ada ketika kami takut akan Tuhan, dan ajarkan kami untuk kami boleh memiliki hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajarkan kami untuk kami melakukan firman-Mu, ajarkan kami boleh hidup dalam hikmat pada Tuhan. Ketika kami menghadapi satu kondisi untuk membuat satu keputusan, ajarkan kami untuk mengingat akan Tuhan, sehingga kami boleh menerima hikmat untuk keputusan apa yang kami ambil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Sunday Service pada sore hari ini, baik saudara yang beribadah di tempat ini maupun saudara yang beribadah secara online. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Sunday Service di minggu yang akan datang di tempat yang sama, terbatas untuk 30 orang saudara, dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, dan saudara-saudara yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada hari Minggu di secara onsite, saudara juga bisa mengikuti di dalam akun Instagram maupun Facebook, dan sekarang juga bisa di YouTube channel dari Rising Star Community. Dan saudara bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung baik secara ibadah secara onsite yang terbatas 30 maupun saudara yang beribadah secara online. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, GB Rising Star tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan korban syukur, ucapan syukur pada Tuhan, saudara bisa mengisi dalam amplop persembahan yang ada di kursi saudara, dan saudara bisa meletakkan di kotak persembahan atau saudara bisa mentransfer di nomor yang ada di dalam amplop persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih, kami ucap syukur buat firman Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam sepanjang waktu yang kami boleh nikmati. Bapa, ajarkan kami dengan ucapan syukur untuk boleh memberikan yang terbaik dari berkat Tuhan, karena kami percaya bahwa hidup kami bukan dikendalikan dari berkat Tuhan, tetapi hidup kami dikendalikan dari pada Tuhan sendiri yang memberikan berkat. Hidup kami bukan terikat oleh berkat Tuhan, tetapi hidup kami terikat oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan, memberkati, sehingga bisa dipakai untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Dan secara khusus kami boleh mempersembahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena kami percaya itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih, dengan sukacita kami memberi, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sedang kita bagi bersama-sama. Katakan sekali lagi, Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Bapakku, mari kita bagi bersama-sama. Ajaib segala rencana-Mu, Tuhan, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup
Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang memberikan pengertian pada kami untuk kami boleh memiliki hikmat daripada-Mu. Bapa, tambahkan hikmat daripada-Mu untuk kami boleh mengarungi sepanjang satu pekan di dalam kehidupan kami yang di depan. Kami percaya Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu Engkau akan menyertai kehidupan kami, sehingga kami ketika melangkahkan kehidupan kami boleh tahu jalan mana yang harus kami tempuh, jalan mana yang harus kami lewati. Karena kami percaya hikmat-Mu yang akan menuntun kami untuk kami boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami ucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami boleh persembahkan untuk yang kami kasih, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terimalah segala pujian penyembahan kami, terimalah ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami, dan kami percaya berkatilah ibadah kami, supaya dengan berkat-Mu Tuhan di dalam ibadah kami ini akan membawa pada kami, hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kami semua yang bisa menghadiri ibadah pada hari ini secara onsite maupun secara online. Tuhan memberkati kehidupan kami. Mengucap syukur buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, yang kami layani tidak pernah berhutang pada kami. Ketika kami melayani dengan kesungguhan hati, dengan hati yang murni, dengan ketulusan hati kami, maka kami percaya Tuhan akan menambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Bapa, kami berdoa buat kami semua, setiap umat Tuhan dimanapun kami berada, baik kami yang beribadah secara onsite maupun secara online. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kami, Tuhan memberkati hubungan antara suami dan istri, Tuhan memberkati hubungan antara orang tua dan anak, Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Yesus boleh menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan rumah tangga kami dan kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh jadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkati dalam setiap usaha kami yang kami lakukan. Jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan dan usaha kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang mencari pekerjaan atau usaha. Tuhan memberkati sehingga kami boleh menemukan pekerjaan dan usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh secara fisik, mereka juga bertumbuh secara psikis, mereka bertumbuh secara rohani, mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang menempuh dalam pendidikan, berkati dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, jadikan berhasil dalam sekolah mereka dan dalam pendidikan mereka, dalam kuliah mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat buat kampus mereka, boleh menjadi berkat buat sekolah mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat kami semua yang mungkin hari-hari ini kami mengalami satu masalah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menuntun kami dengan hikmat daripada-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi masalah dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh tahu jalan mana yang harus kami tempuh, jalan mana yang harus kami lalui. Kami percaya dengan hikmat Tuhan, kami boleh sama-sama boleh melalui setiap masalah yang kami hadapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami ketika kami menghadapi masalah. Kami berdoa biarlah segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kehidupan kami, dan ajarkan kami memiliki kacamata Tuhan dalam menghadapi masalah pergumulan kehidupan kami, yaitu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan tidak terjadi dalam kehidupan kami semata-mata adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami dengan keyakinan kami, iman kami boleh mengimani bahwa setiap rancangan-rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan yang membawa pada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat kami setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin mengalami satu kelemahan di dalam tubuhnya, sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan kami dari setiap sakit penyakit, jauhkan dari kami dari COVID-19. Kami berdoa supaya dengan tubuh yang sehat, dengan kesehatan daripada Tuhan, kami terus bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di NTB maupun di NTT yang saat ini mengalami satu musibah, banjir bandang, cuaca yang ekstrim. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menguatkan hati mereka, Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk pemulihan mereka, pemulihan kondisi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa mendukung mereka di dalam doa melalui tempat ini, supaya Tuhan menguatkan hati-hati mereka, Tuhan menguatkan mereka, melindungi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang mengalami musibah biarlah mendapatkan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka walaupun menghadapi musibah. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik
dalam kehidupan mereka, dan mereka akan melihat bahwa berkat Tuhan dan kasih Tuhan tetap menyertai mereka walaupun mereka harus mengalami musibah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat keluarga Karini yang di Kupang, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, menjagai, melindungi dari setiap mara bahaya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama suami dan anak-anaknya, Tuhan memberkati sehingga mereka dijauhkan dari setiap malapetaka dan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini yang mungkin mengalami dampak daripada musibah ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh bersatu satu sama lain. Kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Kami boleh jadi satu jejaring yang bersama-sama untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah, juga Tuhan menguatkan, memberkati mereka. Kami percaya melalui pelayanan mereka banyak orang-orang akan dimenangkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan secara khusus kami berdoa untuk KBRI Sister Community. Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati jemaat-Mu, umat-Mu, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami boleh menjadi saksi, menjadi rising star. Kami boleh menjadi bintang-bintang yang bersinar, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, sekeliling kami, sehingga mereka melihat bahwa apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami lakukan semuanya bila daripada kehendak Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan, dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami dan mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan berfellowship, memberkati fellowship kami pada hari ini, dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu boleh menyertai kami sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kembalilah ke tempatmu dan aktivitasmu dengan membawa berkat-berkat yang Tuhan siapkan di depan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu.